Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat para pemirsa, hadirin yang dimuliakan Allah, dan terutama kepada para santri Pondok Pesantren Ainul Yakin Universitas Islam Malang. Dalam kajian ngaji diniyah kontemporer kali ini, izinkan saya, Ibu Ari Hayati dari Fakultas MIPA Universitas Islam Malang, mencoba menyampaikan tema korelasi Islam dan ilmu pengetahuan dalam kemajuan peradaban yang secara khusus dikaitkan dengan ilmu yang ada di bidang Fakultas MIPA, yaitu sains dalam Al-Quran. Baiklah, untuk pertama yang kita bahas adalah tentang sumber ilmu pengetahuan yang di dalam bagian dari filsafat ilmu itu berasal dari logika, yaitu ilmu yang bersumber pada akal manusia. Kita tahu bahwa manusia diciptakan Allah berbeda dengan makhluk yang lainnya karena kita memiliki akal. Yang kedua, bersumber pada pengalaman. Ini disebut dengan empiris. Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadikan sumber ilmu bagi siapapun. Yang ketiga, sumber ilmu yang bersifat individual, yaitu ketika seseorang menghadapi situasi yang memerlukan solusi dan pada saat itu tiba-tiba muncullah semacam ide atau petunjuk, dan ini disebut dengan intuisi. Para santri sekalian, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam ilmu pengetahuan. Ada dua macam ilmu pengetahuan, yaitu ilmu dasar dan ilmu terapan. Ilmu dasar adalah ilmu yang mendasari ilmu terapan. Sedangkan ilmu terapan adalah ilmu yang tujuan utamanya menghasilkan produk untuk kesejahteraan manusia. Contoh ilmu terapan ada antara lain untuk produksi pangan, maka bidang pertanian yang menjadi tugas utama memproduksi pangan. Berikutnya, contoh produk dari hewan, maka bidang ilmu peternakan itu menjadi contoh ilmu terapan. Sedangkan untuk kesehatan, maka contoh ilmu terapannya adalah ilmu kesehatan dan kedokteran. Tentunya, ilmu dasar dan ilmu terapan ini akan berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini berhubungan dengan peralatan yang digunakan di dalam penelitian oleh para ilmuwan. Dan pada era peradaban masa kini, teknologi ini tentunya sangat dilengkapi dengan teknologi informasi. Baiklah, selanjutnya, sains sebagai ilmu dasar meliputi ilmu yaitu matematika, kimia, fisika, dan biologi. Khususnya biologi merupakan bagian dari bidang yang ada di Fakultas MIPA Universitas Islam Malang, merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Tentunya mempelajari biologi harus tetap didukung oleh kajian matematika, fisika, dan kimia. Cabang utama dari ilmu biologi terdiri atas 3, yaitu botani, ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan,
Kemudian zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan dan tentunya manusia juga. Dan yang ketiga, ekologi, ilmu yang mempelajari tentang lingkungan. Botani di dalam Al-Quran dapat kita kaji contoh-contohnya seperti yang tercantum di dalam Quran surat At-Tin. Di sana disebutkan tumbuhan yang disebut dengan tin, disebut di sana buah tin dan juga zaitun, disebut sebagai buah zaitun, memiliki manfaat, dan ini adalah tugas kita sebagai manusia untuk mencari manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang difirmankan di dalam Al-Quran oleh Allah. Berikutnya, ilmu zoologi yang menceritakan tentang hewan. Di dalam Al-Quran ditemukan beberapa surat yang membicarakan tentang hewan. Contohnya, Quran surat An-Naml, ya, atau disebut juga dengan surat semut. Kemudian Quran surat Al-Fil, atau disebut juga dengan gajah. Tentunya masih banyak lagi hewan-hewan yang tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ekologi mempelajari tentang lingkungan. Lingkungan dalam hal ini ada dua, yaitu lingkungan biotik, yaitu lingkungan yang hidup, termasuk di sini adalah tumbuhan, hewan, dan manusia, serta faktor abiotik yang dicontohkan adalah air, tanah, dan udara. Semuanya diciptakan Allah dalam keseimbangan. Untuk menjaga keseimbangan, maka manusia dilarang merusak bumi. Ini tercantum di dalam surat Al-Syu'ara ayat 26 yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dengan yang memiliki akal, maka manusia diperintahkan oleh Allah sebagai khalifah di bumi, karena dengan akalnya harus memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan. Dan ini difirmankan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, manusia sebagai khalifah di bumi harus menjaga keseimbangan. Slide berikutnya menceritakan tentang ilmu yang ada di dalam Al-Quran menurut sumber media Republika Co.id, bahwa Al-Quran mengandung berbagai macam ilmu pengetahuan. Jumlah ayat-ayat sains meliputi jumlah yang lebih banyak, berkisar antara 750 sampai 1000 ayat dibandingkan ayat-ayat tentang hukum yang berkisar antara 200 ayat. Ayat-ayat hukum yang berjumlah lebih sedikit itu justru lebih berkembang pesat, menghasilkan ribuan kitab fikih yang memenuhi rak-rak perpustakaan. Sebaliknya, ayat-ayat sains yang mengajak pada aktivitas penelitian dan pengamatan sains menghasilkan karya yang lebih sedikit. Tentunya hal ini merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya para santri yang saat ini sedang menuntut ilmu, untuk selalu merenung dan mengkaji lebih mendalam tentang ayat-ayat sains di dalam Al-Quran. Ayat-ayat sains dalam Al-Quran biasanya disebut dengan ayat kauniyah, menceritakan tentang fenomena alam. Sebagai contoh, terbentuknya alam semesta, terbentuknya bumi, matahari yang bersinar, bulan yang bercahaya, pergerakan gunung-gunung. Juga ada membicarakan tentang asal-usul manusia, reproduksi manusia, hewan, dan tumbuhan.
Al-Quran sebagai pedoman mempelajari segala ilmu yang ada di bumi ini adalah benar. Contoh-contoh fenomena sains dalam Al-Quran seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan teknologi dapat ditemukan bahwa ada kaitan antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan temuan-temuan para ilmuwan. Contoh, bertemunya dua lautan, yaitu Selat Gibraltar yang terdapat di antara Spanyol dan Maroko, yang memiliki karakter berbeda, suhu, kadar garam, dan kerapatan, itu ternyata telah difirmankan oleh Allah pada surat Ar-Rahman ayat 19 dan ayat 20, yang artinya bahwa Dia, Allah, membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Demikian pula contoh berikutnya, yaitu tentang temuan lapisan hidrogen sulfid oleh ilmuwan Prancis yang dirasakan sebagai air tawar dan tumbuhnya daun pada pohon di dasar laut, itu menunjukkan fenomena sungai di dalam laut. Hal ini sudah tersirat di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir, yang satu tawar dan segar, dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Wahai para santri, hal ini merupakan suatu keajaiban dan mukjizat dari Al-Quran. Fenomena sains contoh yang disampaikan di sini diambil dari bersumber pada kulturmedium.co.id tentang 7 fenomena sains modern. Al-Quran bukan hanya kitab tentang tata cara ibadah, namun terkandung berlimpah ilmu pengetahuan dan hikmah yang sampai pada peradaban manusia terkini belum terungkap seluruhnya. Bagi yang tekun membacanya akan menemukan mukjizat dan hikmah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah para santri pesantren Ainul Yakin dan para pemirsa semuanya, apa yang bisa kita simak tentang ilmu pengetahuan, bahwa Al-Quranlah tempat kita mencari kebenaran dari setiap ilmu yang kita pelajari. Demikian, kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq.